pendakian Argopuro via Bromi part kedua. Wih, akhirnya sampai juga di pintu rimba, atau biasa masyarakat sini sebut adalah batas cor. Yaps, sampai di batas cor ini atau pintu rimba, pendakian akan segera kami mulai. Jeng jeng jeng, bagaimana tanjakannya? Jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Sebelum memulai pendakian, kita berdoa. Mari berdoa. Amin. Seberes berdoa, langkah kaki mulai kugerakkan, mengikuti langkah kaki mama yang perlahan melangkah. Satu tanjakan, dua nafas, dalam hati selalu menguatkan. Beban berat carrier ini sepertinya masih lebih berat mama dulu saat mengajariku berjalan setiap hari. Vegetasi sedari batas cor memang terbilang rimbun karena saat trekking perjalanan kami bertiga hampir tidak kepanasan sama sekali karena sorotan terik matahari. Pohon yang gede dan kicauan burung asli tenang banget hutan ini. Namun langkah kaki ini sedikit sulit untuk melangkah karena kalian tahu dari pintu rimba tadi dan menuju pos 1 itu masih bisa dilalui motor ojek sampai ke pos 2. Jadi ada beberapa percabangan gitu treknya yang biasa dilalui kami, para pendaki, dan satunya lagi oleh para pengendara motor ojek itu. Karena Argopuro tipikal hutan tropis yang basah, apalagi masih memasuki musim hujan, selain licin, langkah kaki harus mengikuti tapak jejak ban motor. Aduhnya sekali, cari pijakan langkah yang pas agar tidak terpleset itu harus banget di perjalanan kali ini. Nah, perjalanan dari pintu rimba hingga menuju pos 2 adalah 2 jam. Ini harusnya 1 jam, mungkin kalau kalian strong ya. Namun karena kami santai menikmati setiap perjalanan dan kicauan burungnya yang ada, ya jadilah 2 jam perjalanan. Nah, coba kalian dengerin suara kicauan burungnya, merdu sekali bukan? Meski perjalanan sedikit lamban, hampir 2 jam perjalanan dari waktu normal, ya maklum saja karena fisik mama yang kurang memadai untuk berjalan cepat di tanjakan. Jadi, ini sudah biasa bagi kami. Untuk menonton mama, harus ekstra santai dan sabar. Oh ya, pokoknya dari pos 1 ke pos 2 ini aku rasa tanjakannya masih stabil ya, belum memakan fisik yang ngap banget gitu. Namun yang bikin sedikit susah di perjalanan kali ini, medan tanah yang teksturnya tuh licin dan harus mengikuti jak ban motor yang membuat makin lamban lah saat berjalan. Namun aku rasa itu semua is okay lah. Nah, sepanjang jalan banyak aku temui pepohonan yang unik, pohon yang melintang dan pohon yang dipenuhi lumut, bahkan banyak cacing di perjalanan. Oh ya, dipungut aja nih cacingnya, lumayan bisa buat mancing ntar. Seru lah naik Gunung Argopuro ini. Setiba di pos 2 kami beristirahat dan sedikit memberi asupan pada tubuh. Lalu nggak lama dari kita beristirahat, bapak ojek mulai berdatangan tuh menyebut para pendaki yang turun di hari itu. Itu yang dari lintas Baderan ya. Nah, coba lihat itu ban motornya unik banget kan, pakai rantai-rantai begitu. Coba zoom nih. Nah, sedari pos 2 saat itu kira-kira memasuki jam 11 siangan nih. Setelah 15 menit akhirnya kami lanjut berjalan karena ini masih setengahnya kira-kira. Lalu dalam hati berkata, wah alhamdulillah nih udah plong nih perjalanan sampai ke danau. Udah nggak ada jejak lagi bekas ban motor yang enak dipijak gitu. Nah, nyatanya ada dong, masih ada, nggak habis-habis ini. Oh ternyata usut demi usut, dulu banyak anak terabas yang bawa motor sampai ke danau taman hidup. Yah untungnya, pihak Taman Hutan Raya sudah sangat peduli dengan kelestarian hutan, jadi sekarang sudah dilarang. Perjalanan langkah demi langkah kembali kita lalui. Ama yang mulai semakin lamban berjalan dan gak enak badan, aku pun harus bersabar untuk tetap ada di belakang atau di depan menjaganya. Di tengah perjalanan, Ama kembali mengalami AMS, altitude mountain sickness. Biasa di umur mama yang kurang aktif mendaki, jadi asupan oksigennya itu sangat kurang untuk dicerna di otaknya gitu. Jadi ya maklum. Ya akhirnya sekitar jam 12-an siang kami kembali beristirahat untuk mengisi perut makan siang. Di siang hari itu cuaca kurang mendukung, kadang sedikit mendung, ada gerimis kondensasi, dan kadang pula seketika panas dengan terik matahari. Ya namun apa boleh buat, namanya juga bermain di alam. Jadi ya yang apa yang terjadi, yang apa yang kami prediksi, ya udah jalanin aja. Tapi alhamdulillahnya setelah kita makan siang, saat itu matahari terik kembali. Perjalanan jadi aman, kami mulai berjalan lagi karena kalau sampai hujan jalurnya sangat licin. Lanjut part 3 ya.